Welcome back to channel Nusantara Bercerita. Tentunya masih bersama Kang Tomo yang akan menemani Anda di podcast yang sangat menarik, yang sangat dinantikan oleh kalian semuanya. Tentunya keep stay tune di Nusantara Bercerita. Baik, kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang akan memberikan sebuah kisah yang sangat menarik tentunya ya. Seperti apakah kisahnya dan siapakah beliaunya? Langsung kita sambut saja Mas Ferio. Selamat datang, Selamat datang Kang Tomo. Iya, selamat datang di podcast tercinta kita, tentunya di podcast Nusantara Bercerita. Siap Kang. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Tetap semangat. Berikan kesehatan dan tentunya tetap keep semangat ya. Keep strong, tetap Keep semangat strong selalu, di jalur ya. perjuangan. Oke, siap. Nah, Mas Ferio, sebelum kita ngobrol-ngobrol atau bercerita tentang kisah menariknya Mas Ferio, terlebih dahulu saya ingin tahu latar belakang Mas Ferio ini, kalau boleh tahu apa ya latar belakangnya? Ya, kalau dibilang latar belakang ya latar belakang sebagai seorang pemuda sebagaimana mestinya, sebagaimana Oke. umumnya. Cuma ada sedikit kegiatan lain. Ada kegiatan lain, kegiatan usaha yang karena basic saya penikmat kopi. Oke. Jadi punya sedikit salah satu kedai kopi, Punya sebuah usaha wilayah kedai Bojonegoro. kopi di wilayah Bojonegoro. Tepatnya di mana? tepatnya di Dusun Lemon, Di Desa Dusun Lemon, Dander, Kecamatan Dander, Dander juga, Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro, Oke, Jawa Timur ya. Jawa Timur tentunya. Masih Indonesia Raya Pastinya. Baik Mas Ferio, Mas Ferio ini adalah seorang pelaku usaha dan seorang pemuda yang aktif di bidang apapun ini ya. Tentunya kan kegiatannya sangat padat sekali. Untuk Mas Ferio ini mengawali sebuah usaha ini bagaimana caranya untuk mengatur manajemen waktunya itu? Ya memang berawal dari rasa cinta, rasa cinta sebagai penikmat kopi, Sebagai penikmat kopi. Memang dari dulu memang sudah menjadi penikmat kopi. Akhirnya mulai dari situ cobalah keinginan saya ingin membuat, khususnya di Bojonegoro, kedai kopi yang notabene diisi bukan hanya dari salah satu kopi daerah. Oke. Nah, jadi keinginan saya lidahnya pemuda Bojonegoro ataupun mungkin pemuda-pemudi ataupun khalayak masyarakat Bojonegoro ingin kami persembahkan cita rasa khas kopi dari masing-masing wilayah, khususnya di Nusantara atau di Indonesia ini. Oh gitu ya. Gitu. Jadi awalnya Mas Ferio ini adalah seorang penikmat kopi, ya kan? Yang akhirnya diwujudkan untuk membuat sebuah usaha yang notabene adalah kafe itu tadi atau kedai kopi. Untuk kedai kopinya yang namanya Kopi Nusantara. Kopi Nusantara, seperti kaos yang kita pakai sekarang ini. Oke Mas Ferio, sangat menarik sekali karena gini, menurut saya mungkin belum ada atau saya mungkin belum menemukan ataupun belum menemui ada sebuah kedai kopi atau tempat kopi itu yang notabene dia adalah memiliki berbagai macam varian kopi. Jadi di Kopi Nusantara ini banyak variannya ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada semuanya. Lengkap ya. Luar biasa sekali. Saya sangat salut dengan pemuda yang mempunyai gairah yang luar biasa seperti Anda. Itu seperti pepatah Bung Karno, kasih saya 10 pemuda maka akan saya guncang dunia ini. Seperti itu kalau nggak salah ya. Siap. Ya karena memang seperti itu. Jadi
Kalau saya melihat sendiri beberapa kali ngopi di wilayah Bojonegoro, kok kayaknya ya, ataupun mungkin saya yang belum menemukan ya, cuma menurut hemat saya itu kok kayaknya belum ada kedai kopi yang menyediakan berbagai varian rasa kopi dari wilayah-wilayah tertentu, seperti mulai dari Aceh, kemudian ada dari Jawa Barat, dari Lampung, dari Bali, mungkin dari Kalimantan sampai ke Ambon sana. Sampai ke Ambon. Ya, tapi ternyata kok belum ada. Mulai dari situ mulailah ide-ide kreatifnya akhirnya mulai bermunculan itu tadi, ide liarnya untuk membuat sebuah usaha itu tadi. Usaha kedai kopi atau kalau bahasa Bojonegoronya usaha warung kopi, karena warkop gitu ya, warung kopi, namanya warung kopi Nusantara. Karena kenapa kok saya sampaikan warung kopi? Notabene kalaupun dikatakan kedai ataupun kafe, dalam perspektif pandangan orang-orang kok kayaknya harganya mahal. Oh gitu ya. Ya. Tapi kalau di sini di warung kopi Nusantara ini, silahkan kita jamin, kita kasih harga yang murah tanpa mengurangi kualitas dari kopi tersebut. Oke, berarti cita rasa kopi Nusantara ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama itu yang saya ambil intisarinya ya. Terus yang kedua adalah harga di kedai kopi Nusantara ini atau warung kopi Nusantara ini harganya sangat terjangkau. Betul. Untuk masyarakat Bojonegoro khususnya. Iya, memang kalau saya lihat warga masyarakat Bojonegoro ini juga banyak yang suka nongkrong di warung kopi gitu ya, karena untuk mencari sebuah inspirasi atau sekedar untuk kongko-kongko ya kan, atau mungkin untuk ngedit bersama pasangannya, pacarnya juga bisa ya. Iya, bisa, sangat bisa. Oke, selanjutnya apa yang mendasari Mas Vario bisa memberikan nama usahanya ini dengan kopi Nusantara? Apakah ada sebuah cerita di balik ini semua? Oke, kalau dibilang sebuah cerita mungkin sepenggal saja, karena ketika saya membaiatkan diri atau kami membaiatkan diri untuk membuka warung kopi ini dengan isian menu varian kopi dari Nusantara atau dari hampir seluruh penjuru Indonesia. Ketika dari situ saya langsung mengambil saya langsung berpikir untuk kopi yang kami jual atau yang saya jual itu berbagai dari penjuru Indonesia. Berbagai dari penjuru Indonesia, seperti tadi yang Kang Tomo sampaikan, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah lengkap. Jadi gitu. Nah, mulai dari situ kita ambil nama besarnya, nama besar dari Indonesia ataupun mungkin nama terdahulu dari Indonesia yang orang-orang menyebutnya Nusantara. Nusantara. Ya, jadi berawal dari barang yang kita jual, dari kopi yang kita jual dari hampir seluruh penjuru Indonesia. Maka dari itu kami namakan warung ini menjadi warung kopi Nusantara. Oh gitu. Jadi gitu. Penggal ceritanya asbabul urutnya seperti itu. Mungkin ada kisah menarik yang lainnya terkait warung kopi Nusantara ini. Oke. Kalau kisah menarik yang lainnya, salah satunya kenapa penempatan wilayahnya di sini mungkin, di lokasi sini, di Dusun Nemon, Desa Gander. Jadi ketika itu tadi kami suka ngopi, kemudian berkeliling, kemudian berdiskusi, bertemu dengan tokoh-tokoh usaha yang lain, tokoh-tokoh muda yang lain. Akhirnya ada tawaran, tempat yang notabene mungkin kalau saya bilang itu representatif dari Nusantara. Maksudnya gini, kalau di tempat sini dengan konsep joglo, yang orang-orang wilayah dari sini itu mengatakan atau biasa penyebutannya joglo Bahdalang, terbengkalai, tidak ada yang merawat. Kemudian kami bertemu dengan salah seorang teman yang namanya Mas Edi. Kami berdiskusi sejenak di situ terkait bisnis usaha yang mungkin bisa dilakukan. Pada waktu itu
Mas Edi coba menawarkan, ternyata tempat ini kan tempat dari keluarga Mas Edi. Oke, kalau di situ saya coba survei tempat dulu. Iya. Survei tempat, oh ternyata tempatnya bagus, sangat bagus bahkan. Tapi memang sudah terbengkalai selama 2 tahun. Terbengkalai selama 2 tahun. Ya, tidak digunakan, tempat ini tidak digunakan selama 2 tahun. Akhirnya setelah kami survei, kami lihat lokasinya, kami coba gambar grand design dari nantinya warung kopi Nusantara ini. Ternyata oke, saya sudah mendapatkan konsep, saya sudah mendapatkan desainnya nanti atau gambarannya seperti apa. Akhirnya saya bilang ke Mas Edi, oke, Mas, kita tempat ini saya ambil dan kita akan buat warung kopi, yaitu kopi Nusantara itu ya, berawal dari situ. Berawal dari situ. Berarti untuk mencari sebuah konseptornya itu membutuhkan berapa waktu yang sangat lama atau mungkin hanya beberapa bulan saja? Kalau untuk membuat konsep, jadi gini, atau mungkin gini, sebentar saya potong, ya. Maaf, atau mungkin Mas Vario ini mendapatkan sebuah wangsit mungkin bertapa dulu atau bagaimana mungkin untuk bisa menempati tempat ini dan menjadikan konseptornya untuk next level atau masa depan untuk warung kopi Nusantara ini biar lebih agregatnya itu luar biasa. Nah, gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk waktu mulai dari sebenarnya gini, keinginan saya sendiri ingin membuat warung kopi yang bertemakan kopi dari masing-masing wilayah di Indonesia itu sebenarnya sudah lama. Oh, sudah lama ya? Iya, sudah lama sebenarnya. Cuma memang karena momennya belum tepat dan juga mungkin pemilihan lokasinya itu juga saya belum mengenal. Belum menurut saya belum ada yang pas gitu. Tadi saya cerita sepenggal setelah saya bertemu Mas Edi, kemudian saya lihat apa namanya tempatnya, saya survei, saya coba gambarkan tempatnya seperti apa, kemudian kami konsep. Oh, nggak butuh waktu lama, udah langsung saya bungkus. Oh gitu. Ya nggak butuh waktu lama, karena memang keinginan untuk membuat warung kopi yang bertemakan Nusantara atau bertemakan Indonesia Raya sudah sangat lama sebenarnya. Berarti sudah punya feeling ya? Sudah punya feeling bahwasanya tempat ini kedepannya akan sangat apa ya istilahnya itu akan sangat menjadi sebuah ikon di Dander. Gitu ya. Kalau keinginan harapan kami sebenarnya bukan hanya menjadi ikonnya di Desa Dander ataupun Kecamatan Dander, tapi lebih besar lagi yaitu saya ingin masyarakat Bojonegoro secara khususnya itu bisa menikmati. Jadi kalau misalkan ini contoh, Kang Tomo sudah pernah ke Bali apa belum? Nah, misalkan belum ini. Kalau ingin sebagai Kang Tomo juga mempunyai jiwa penikmat kopi, ingin merasakan kopi khas Bali yaitu kopi Kintamani, bisa langsung ke warung kopi Nusantara ini. Berarti tidak perlu jauh-jauh. Cukup hanya di warung kopi Nusantara saja, nanti bisa merasakan dan menikmati secangkir kopi dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali itu ya. Jadi itu. Lantas Mas Vario, kedepannya ini yang pengen saya tahu bahwasanya warung kopi Nusantara ini itu akan dikonsep seperti warung biasakah atau mungkin akan dibikin sebuah gebrakan gebiar yang bisa membuat masyarakat Bojonegoro itu tertarik untuk kunjung ke sini? Gini, kalau dari basic saya sendiri yaitu apa ya, kalau boleh saya mengatakan saya aktif juga di beberapa organisasi kepemudaan dan memang basic saya juga suka berorganisasi. Dan juga inginlah sebenarnya mengembangkan potensi-potensi yang ada di Bojonegoro, entah itu potensi sumber daya, khususnya potensi sumber daya manusia, SDM ya, SDM, dan juga mungkin ada beberapa UMKM. Jadi gini, kalau untuk konsep kopi Nusantara ini, jadi di sini atau di tempat ini tidak hanya kita berpikiran jualan kopi, tidak hanya itu, tapi lebih luas lagi.
Misalkan kita dari awal ini berdiri, dari awal Kopi Nusantara ini berdiri, beberapa komunitas lokal Bojonegoro itu sudah kita jalin, sudah kita ajak komunikasi, sudah juga kita ajak untuk berkreasi bersama. Contoh komunitas e-sport yang ada di Bojonegoro, yang mungkin sebentar lagi di momen-momen ini kita memfasilitasi tempat untuk mengadakan yang namanya turnamen e-sport. Turnamen e-sport. Ya, Luar biasa turnamen sekali. e-sport. Dan juga ada kita turnamen-turnamen yang lain seperti komunitas pecinta ayam, itu juga kemudian komunitas apa namanya kayak seperti burung gitu loh Mas. Gitu. Oh, seperti Burung. lomba bersama burung lapar Iya, gitu. sejenis itu. Kita juga kemarin komunikasi dengan komunitas-komunitas pecinta burung. Jadi harapan saya sendiri di tempat ini itu sebagai wadah kreasi. Wadah kreasi positif untuk pemuda ataupun masyarakat di Bojonegoro. Gitu. Jadi entah komunitas bentuk apapun, yang penting itu komunitas bentuknya positif dan mungkin punya visi ke depan, punya keinginan untuk mengembangkan komunitasnya ataupun mungkin mengembangkan skillnya, sangat kita fasilitasi kok. Jadi harapan kami yaitu tadi Kopi Nusantara ini selain kita apa namanya berjualan kopi atau kita di sini bisa menikmati kopi, tapi di sini juga bisa menjadi wadah tempat berkreasi seluruh elemen masyarakat yang ada di Bojonegoro. Sangat luar biasa sekali Mas Ferry. Jadi tidak rugi podcast Nusantara bercerita ini ya guys ya, mendatangkan seorang pelaku usaha dan juga seorang aktivis di sebuah organisasi ya, di berbagai ya, bukan sebuah saja, berbagai beberapa organisasi, apalagi usianya pun notabene masih sangat muda sekali ketimbang Kang Tomo ini sudah tua sebenarnya. Tapi beda tipis kan. Oh, beda tipis ya. Beda tipis lah. Bisa jadi. Jadi itu guys, sangat luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman semuanya pecinta podcast Nusantara bercerita, buat kalian yang memiliki komunitas ataupun kalian hanya sekedar pengen kongko-kongko di warung kopi Nusantara, langsung saja datang di warung kopi Nusantara, karena di sini kalian tidak hanya bisa ngopi saja, tapi kalian bisa mengembangkan skill atau kreativitas kalian dengan komunitas kalian. Yang penting digarisbawahi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif gitu. Apalagi bisa menjadikan sebuah prestasi mungkin ya, untuk komunitas-komunitasnya itu tadi. Harapan saya memang seperti itu kan. Jadi ketika saya menyediakan tempat yang representatif untuk menunjang apa namanya aktivitas dari komunitas-komunitas itu ataupun mungkin organisasi-organisasi kemasyarakatan yang notabene mempunyai kegiatan yang positif itu, tujuan kami yaitu tadi, tujuan saya yaitu tadi pemuda Bojonegoro secara khususnya itu memiliki tempat untuk berkreasi, memiliki wadah untuk berkreasi, memiliki fasilitas untuk berkreasi sesuai dengan kreativitasnya dan arahnya ya pastinya itu berprestasi. Ya, berprestasi harus. Itu entah baik di bidang olahraga dan mungkin yang lain sebagainya ya, entah itu di bidang olahraga, entah itu di bidang kesenian, ataupun mungkin di bidang apa namanya otomotif dan juga pecinta hewan. Silahkan kami buka ruang seluas-luasnya untuk teman-teman. Iya, jadi seperti itu guys ya. Mungkin kalian jangan sampai ragu untuk ngopi atau kumpul-kumpul atau mungkin mengadakan sebuah event di warung kopi Nusantara. Tapi sebelum kita lanjut Mas Ferry, mungkin kita bisa menikmati kopi dari Nusantara. Siap. Ini tadi saya memilih kopi Gayung. Aceh Gayung. Aceh Gayung. Gitu. Karena dulu saya sempat tinggal di Sumatera dan sempat merasakan nikmatnya kopi Gayung Nusantara Aceh gitu ya. Jadi ini saya mencoba reoni dengan kopi Gayung. Siap, silahkan reoni. Mari kita nikmati kopi Nusantara. Kalau kesukaan saya kan, dari
dulu dari 2000 mungkin 2011. Hmm. Sebenarnya ya saya itu dulu pada waktu SMA, pada waktu SMP itu kurang suka sebenarnya sama yang namanya kopi. Hmm. Kurang suka sebenarnya. Lantas kenapa kok tiba-tiba Mas Ferio itu suka dengan kopi itu pada usia berapa? Nah, tapi pada waktu itu tadi sebelum 2011 itu kayaknya saya kok agak tabu dengan namanya kopi. Bahkan belum dalam tanda kutip ya, belum pernah merasakan kopi itu seperti apa sebenarnya. Tapi ketika di 2011 itu saya kuliah di Surabaya, kemudian apa ya, mungkin karena habit, kemudian karena apa lingkungan, karena circle teman-teman yang memang notabene suka ngopi, akhirnya apa namanya, akhirnya saya tumbuh rasa cinta untuk menikmati kopi. Dan bahkan mungkin sampai sekarang ataupun mungkin pecinta-pecinta kopi juga yang lainnya merasakan, ketika kita ngopi itu sebenarnya kalau kita ingin menikmati ataupun mungkin ingin tahu cita khas dari kopi tersebut, itu kita dengan menu kopi yang tanpa gula. Tanpa gula. Dari kopi yang tanpa gula itu kita bisa menikmati betul-betul cita rasa khas dari kopi itu bisa muncul. Seperti tadi ya Aceh Gayo punyanya Kang Tomo yang Kang Tomo pesan tadi. Ketika kopi itu Kang Tomo nikmati dengan tanpa gula, pasti rasanya kan akan lebih pekat, akan lebih kuat aroma gayonya itu tadi, gitu kan. Jadi sangat tertarik sekali sih saya Mas dengan Mas Ferio dan juga usahanya ini, Warung Kopi Nusantara ini. Sebelum kita akhiri Mas Ferio, saya ingin sedikit bertanya lagi ke Mas Ferio. Kira-kira Mas Ferio ini nextnya ke depannya ingin membuat sebuah cabang atau istilahnya apa, franchise kah atau mungkin apa untuk Warung Kopi Nusantara ini? Nih, kalau untuk franchise terkait Kopi Nusantara ini mungkin belum kan, karena saya lebih suka untuk mungkin kalau boleh memilih ya, saya lebih memilih mungkin nanti untuk membuka cabang yang lain daripada nanti saya membuka franchise, karena ketakutan saya khawatir ada yang dirugikan gitu. Karena yang namanya bisnis kan kita nggak ada yang tahu kan, ada naik ada turunnya. Ya saya nggak mau saja nanti ketika saya membuka franchise untuk Kopi Nusantara ini kemudian ada yang mungkin usahanya turun, untuk omsetnya bisa turun. Nah, saya nggak mau aja itu. Jadi lebih baik ada, mungkin kalau ada ruginya ada apanya biar saya ajalah yang menanggung. Jadi gitu. Jadi lebih baik ayo kita kerja bersama, kita kembangkan Kopi Nusantara ini dengan apa? Dengan tidak meninggalkan dari konsep awal. Seperti tadi, kita nggak hanya berjualan kopi, tapi juga kita berusaha meningkatkan SDM. Pemuda-pemudi atau SDM masyarakat khususnya yang ada di Bojonegoro ini. Atau mungkin mau ditambah lagi meningkatkan UMKM yang ada di Bojonegoro? Bisa, itu juga kemarin saya juga sudah apa ya, diskusi sebenarnya. Memang belum actionnya itu mungkin tahun depan kan, mungkin rencana kita. Jadi ingin membuat mini expo produk lokal Bojonegoro yang dalam tanda kutip mungkin belum apa ya, belum terekspos lah, belum pernah terekspos. Jadi kebetulan kami juga punya relasi atau punya teman yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, yang bergerak di bidang ekonomi kerakyatan. Ketika saya ajak diskusi, ketika saya tanya-tanya itu, ya sebenarnya untuk produksi kita mampu saja, tapi cara kita untuk menjual dan memperkenalkan ini ke khalayak umum dan apalagi keluar Bojonegoro itu yang memang
kendala. Nah, mulai dari kendala. situ, mulai dari situ ya salah satu keinginan saya. Oke. UMKM Bojonegoro, entah itu produk makanan Iya. ataupun mungkin produk kerajinan, kami coba buat menjadi mini expo produk lokal Bojonegoro yang mungkin rencananya juga berada di Joglong Warung Kopi Nusantara. Ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Mas Ferry. Kira-kira Mas Ferio ini karena kan juga aktif di organisasi-organisasi juga, ya kan? Terus memiliki usaha warung kopi Nusantara atau mungkin ada beberapa usaha yang lainnya. Ada ya? sih memang. Gitu. Jadi harapan Mas Ferio kedepannya untuk warung kopi Nusantara ini untuk warga masyarakat Bojonegoro apa kira? Ya seperti tadi yang saya sampaikan, harapannya mungkin bisa gini, mungkin saya bisa menjadi contoh lah untuk berusaha untuk pemuda-pemudi khususnya di Bojonegoro bisa menjadi contoh. Mari kita bersaing usaha meningkatkan SDM kita masing-masing dengan cara sehat. Jadi keahlian atau skill teman-teman di apa, ayo kita kembangkan semaksimal mungkin. Kopi Nusantara memberikan support terkait hal itu. Memang itu salah satu keinginan dari berdirinya Kopi Nusantara, bisa menjadi center of interest dari kreativitas pemuda-pemudi yang ada di Bojonegoro. Jadi itu. Baik, mungkin sepenggal cerita atau kisah itu tadi sangat menarik bagi podcast Nusantara Bercerita, apalagi notabene Nusantara Bercerita ini juga salah satu bagian dari Kopi Nusantara. Gitu. Jadi untuk teman-teman para pecinta podcast Nusantara Bercerita, semua yang telah disampaikan oleh Mas Ferio tadi adalah sebuah motivasi untuk diri kita, bahwasanya kita seorang pemuda, kita tidak hanya harus tinggal diam di rumah saja, atau kita tidak hanya fokus pada salah satu bidang pekerjaan kita. Jadi kita sebagai seorang pemuda harus memiliki sebuah kreativitas. Kreativitas itu yang akhirnya akan menjadikan pundi-pundi cuan tentunya. Ya, begitu. Oke, terima kasih untuk Mas Ferio untuk kedatangannya, kehadirannya, untuk bercerita terkait awal mulanya berdirinya warung kopi Nusantara. Sama-sama Kang Tomo. Saya juga terima kasih sudah diberikan waktu untuk sedikit bercerita. Oke. Dan kami doakan juga untuk Mas Ferio kedepannya Kopi Nusantara atau warung kopi Nusantara ini akan semakin lebih jaya, akan semakin lebih banyak cabang-cabangnya di seluruh Nusantara tentunya, bukan hanya di Bojonegoro saja. Amin, insya Allah. Oke, mungkin cukup itu perjumpaan kita, obrolan kita dengan Mas Ferio. Kita akhiri, dan jangan lupa untuk selalu keep stay tune di podcast Nusantara Bercerita. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah ngobrol menarik dengan Mas Ferio selaku pemuda dan selaku owner atau pelaku usaha warung kopi Nusantara. Banyak sekali tadi hikmah ataupun ide-ide kreatif yang sudah kita dapatkan. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi untuk para pemuda-pemuda yang ada di Bojonegoro khususnya, dan juga yang ada di seluruh Nusantara, agar kita sebagai pemuda harus bisa berkreasi semaksimal mungkin. Berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncang dunia. Bung Karno. Terima kasih.